Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Kali ini kita membahas tentang ta'aruf ya, spesifik ta'aruf dalam proses ukhuwah ya. Dalam proses ukhuwah kita kenal ada ta'aruf, tafahum, ada ta'amul. Tapi pagi ini yang dikehendaki panitia adalah ta'aruf jelang pernikahan. Nah, jadi yang namanya ta'aruf sekali lagi itu kan artinya perkenalan yang mungkin di antara kita sudah sering ya mendengar istilah ini. Jadi ini untuk apa ya, pengulangan ya kalau yang sudah pernah agar apa namanya terkerangka lah ya yang kita sudah tahu. Karena sesungguhnya masalah jodoh, mau rezeki, kelahiran itu kan semata-mata hak Allah. Tidak ada satupun yang bisa memprediksi kapan, dan tidak ada satupun yang bisa mengetahui di mana dan bersama siapa. Jadi memang sama ya, pernikahan itu prosesnya sama seperti maut, kan? Nggak ada yang seperti. Bedanya kalau maut itu pasti siapapun pasti akan bertemu dengan maut. Cuman yang namanya pernikahan itu kan belum tentu ya. Barangkali memang Allah melihat tidak ada satupun pasangan yang layak untuk kita di dunia, sehingga Allah berikan nanti itu ya di akhirat ya Allah Bismillah. Ini benar-benar misteri dari Allah yang memang kita harus imani. Sehingga menikah itu ibadah, belum menikah pun itu sesungguhnya ibadah. Jadi jangan sampai karena kita belum menikah kita merasa kapan Allah nggak sayang sama aku, Allah nggak perhatian sama aku, Allah nggak sekedar berikan jodoh untukku gitu. Sehingga kita menjadi tidak serius beribadah kepada Allah, padahal menunggu proses pernikahan. Karena sesungguhnya hakikat hidup itu menunggu kok. Siapapun dia itu sesungguhnya dia sedang menunggu, dan finishnya itu kan menunggu dipanggil Allah ya. Nanti pun kalau sudah di alam barzah itu ada proses penungguan yang lain gitu kan, menunggu hari kiamat, menunggu timbangan amal, menunggu ke surga atau ke neraka. Baru ketika seseorang sudah bisa masuk surga itu kan saatnya sudah bisa dia beristirahat, tidak ada lagi proses penungguan karena apapun yang dia inginkan pasti tercapai. Makanya kan salah satu proses penyelamat kita ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu kan salah satu hadisnya dikatakan ada amanah dan ada rohim gitu. Jadi nanti kalau orang sudah apa namanya mau nyebrang jembatan itu, amanah sama rohim itu jadi di kanan kirinya. Kalau selama di dunia kita termasuk orang-orang yang amanah, kita dijagai itu oleh amanahnya. Tapi kalau kita mengkhianati amanah nggak mau jaga, begitu juga di samping sebelahnya gitu. Ini ada rohim. Rohim itu artinya kasih sayang itu artinya apa? Itu biasa benar dengan silaturahmi. Maka orang yang memutus silaturahmi itu juga tidak akan dijaga gitu di silat. Makanya kan proses masuknya seseorang lewat ke silat itu kan luar biasa. Ada yang seperti kilat gitu ya, nggak kelihatan, jadi cepat banget dia menuju ke surga. Ada yang seperti angin, ada yang seperti burung, ada yang sama sekali sudah nggak punya daya, sehingga dia harus melangkah itu untuk melewati itu. Kalau penjaganya nggak kuat, amanah dan silaturahmi ini nggak kuat, ini bisa sampingnya itu selalu ada kait. Jadi kalau kena kait, terkait, ada yang diselamatkan Allah, ada juga yang terkait nggak selamat. Jadi begitu terkait, itu langsung jatuhnya ke neraka. Ini kan Allah berikan dari dia. Dan kita berharap salah satu proses untuk menjaga hal itu amanah dan sifat itu amanah dan rohim itu salah satunya memang dengan bagaimana kita memiliki ilmu dan tidak sekedar dimiliki, tapi ilmu itu menjadi sesuatu yang memang nyata gitu ya, amalan yang kita dapat. Jadi jangan sampai rajin saja ngaji penuh catatannya tapi tidak berubah, akhlaknya masih sama seperti yang dulu, menyakiti orang lain masih jalan gitu ya, membocorkan rahasia juga iya, ghibahnya juga gak pernah berhenti. Kan kita tidak ingin itu ya, karena semua hal yang kita lakukan sesungguhnya ini adalah amanah untuk kita, termasuk di dalamnya proses ta'aruf. Ini juga proses amanah yang kita harus jalani.
karena ta'aruf sekali lagi ini berbeda ya dengan pacaran. Jangan sampai legalisasi pacaran itu kita lakukan dengan ta'aruf, karena itu sama sekali bukan amanah yang memang dikehendaki. Memang judul materi kita akan ta'aruf ini kan yang sempat saya tulis ya nanti, karena ini babnya ada banyak, ada 13 bab, kita akan semua bisa ya, tapi setidaknya kita tahulah gambarannya seperti apa sih sesungguhnya ta'aruf gitu. Kalau urgensinya kita tahu, karena yang namanya ta'aruf itu penting ya. Kenapa penting? Sebab memang kita tidak boleh pernikahan itu dengan paksaan, itu tidak boleh. Jadi ada sahabat yang dulu protes karena jadi paksa menikah oleh seseorang ya, oleh ayahnya. Dia datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, ayah saya begini. Terus kata Rasulullah, sudah kalau kamu memang nggak mau dipaksa menikah, batalkan saja. Jadi Rasulullah membolehkan seorang merasa dirinya dipaksa menikah untuk menolak pernikahan. Ada sesahabat yang tadi mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya tidak masalah sih sebenarnya menikah dengan dia, tapi memang dia tidak suka prosesnya karena dipaksa. Jangan sampai proses ini jadi contoh nanti ya buat yang lain-lain bahwa ternyata boleh loh nikah dengan paksaan. Sehingga kemudian yang namanya ta'aruf menjelang pernikahan itu harus didasari pada keyakinan bahwa calon suami yang hendak menikahi kita itu memang benar-benar terjamin agamanya. Jadi nggak boleh misalnya pokoknya ini aku yakin betul lah. Banyak kasus soal jadi begitu ya, si mediator, si pendamping itu mengatakan ini baik, tapi setelah menikah ternyata sholatnya pun tidak benar, baca Al-Qurannya pun bukan bacaan Al-Quran yang rutin gitu ya, yang macam-macam. Jadi kita harus punya keyakinan bahwa orang yang kita kenal dan akan bertaruh dengan kita itu, kita yakin dulu secara prinsip kita tidak ragu. Karena nggak mungkin kita kenal semua ya. Yang kita harus tahu prinsipnya seperti apa fikrahnya, seperti apa cara pandangnya terhadap agama, seperti apa dia memperlakukan perempuan, sehingga kita tidak bisa. Juga yang namanya ta'aruf ini proses agar kita bisa melihat calon itu lebih gamblang ya, tidak hanya berdasarkan cerita orang, tidak hanya berdasarkan rekomendasi dari sahabatnya. Namanya rekomendasi dari sahabat itu kan pasti yang baik-baiknya, apalagi kalau sahabatnya memang sudah punya indikasi untuk sama dia aja lah, jadi jelek-jeleknya ditutupi gitu. Nah ta'aruf itu nggak mungkin bisa sandiwara, karena pasti akan ketahuan yang mana kira-kira kita cocok, yang mana kira-kira kita tidak cocok. Termasuk nanti juga ini sebuah proses yang mempersempit proses peluang penyesalan. Kok dia maunya nikah sama dia, ternyata setelah menikah sama dia, kok dia ada sedih bisa ya. Sehingga ini tolong dipahami bahwa jangan sampai menyesal. Yang namanya menyesal itu kan sih selalu terjadi terlambat ya, nggak mungkin menyesal di depan. Nah ini harapannya agar ketika kita akhirnya mengatakan iya setelah oke aku lanjutkan proses ini dengannya gitu. Ini proses yang memang kita sudah sadari dengan kesadaran, dengan keyakinan bahwa saya memang mantap terus dengan dia, sehingga kita nggak boleh berdalih aku biar hatinya bersih, biar terjaga keikhlasanku, aku nggak usah lah ketemu dia, aku nggak usah lah taat dengan dia, ataupun kalau taat harus pakai hijab misalnya sehingga nggak ketahuan yang kudengar cuma suaranya. Ini kan dari prosesku lebih bersih daripada yang lain, karena sesungguhnya malah Rasulullah tidak menyukai yang seperti itu. Jadi banyak kisah di mana ketika laki-laki dan menikahi seorang wanita, Rasulullah itu mensyaratkan untuk nazar. Nazar itu apa? Dilihat, nanti kita baca. Jadi dilihat dulu, karena di mata orang Ansor itu ada sesuatu kata Rasulullah. Jadi yang mana calonnya jangan sampai nanti setelah akad keliru ya, karena nggak pernah ketemu sebelumnya. Nah begitu kira-kira urgensinya. Kalau macam-macamnya ini gampang ya, bisa lagi bisa lewat apa namanya biodata tertulis yang ditukar-tukar bisa. Sekarang juga teknologinya canggih ya, apa namanya bisa lewat dunia maya, dunia internet ya, baca blognya, tertarik gitu ya, kayak saling kenalan
persiapan ta'aruf memang tidak ada ya, tidak ada persiapan secara khusus harus A, B, C, D, F, G gitu, gak ada. Tapi yang jelas memang tolonglah diperbanyak doanya, diperbanyak salat sunnahnya, salat hajatnya, karena ini urusan ta'aruf itu kan tidak semata-mata urusan duniawi karena kita mau nikah ya, tapi kan jauh lebih penting ini kan urusan untuk mempertemukan kehendak Allah dengan kehendak kita gitu. Allah memandang itu yang terbaik maka akan dimudahkan. Kalau itu tidak terbaik menurut Allah, ya jangan di apa namanya, Allah jangan didikte gitu kan. Kadang-kadang kita berdoa juga mendikte Allah ya, ya Allah maunya sama ini ya Allah, gimana caranya, terserah Allah ya Allah gitu. Karena Allah nggak bisa didikte, nggak bisa dipengaruhi, nggak bisa dibujuk lagi, tapi bisa berdoa kita ya. Nah kalau doa itu kan terserah ya, jawabannya terserah Allah dong. Apapun yang terbaik menurut Allah pasti akan dimudahkan oleh Allah. Jadi jelas rupiah kita itu harus benar-benar maksimal. Itu tidak hanya bahasa Arab, bahasa Arab itu sesungguhnya kan dalam kehidupan itu kan yang namanya urusan rupiah itu kan bukan urusan yang bisa ditinggal atau bukan urusan yang bisa dikedepankan, karena ini akan berpengaruh betul terhadap permudahan kehidupan kita. Selama hubungan kita dengan Allah, urusan apapun itu akan dimudahkan olehnya. Nanti yang sebagiannya terhambat, jangan-jangan memang selama ini ibadahnya ada kerikilnya gitu ya, sehingga memang itu yang hambatan yang membuat kita sendiri gitu. Kalau setiap kali dosa ketemu kita, bawaannya marah dulu gitu. Jangan-jangan memang di wajah kita itu layak untuk dimarahi gitu. Sehingga ya wajar, kenapa layak dimarahi? Mungkin zikirnya kurang, mungkin sholat sunnahnya kurang, mungkin bacaan Qurannya tertinggal gitu beberapa minggu misalnya. Sehingga yang ini betul bahwa yang namanya proses ruqyah, yaitu memiliki kesiapan benar-benar ikhlas datang ke forum ta'aruf itu sesungguhnya sesuatu yang memang harus maksimal, nggak bisa tidak. Kenapa? Karena di proses itu kita harus bisa ditausiah, bisa menausiah, bisa menerima dengan lapang dada. Ini kalau ruqyahnya nggak cukup nggak bisa. Karena kan kadang-kadang ada apa standarnya tinggi ya. Nggak cuma apa, Ikhwan juga ya barangkali ini kan kadang-kadang membuat standar yang terlalu tinggi sehingga nggak bisa diturunkan gitu. Ini satu-satunya cara memang proses ta'aruf itu, karena dengan proses ta'aruf, proses ruqyah yang baik. Karena dengan proses ruqyah yang baik dia akan bisa melihat subhanallah, Allah itu menciptakan manusia itu dengan kekurangan dan kelebihan. Gak ada manusia serba sempurna, gak ada manusia serba menderita atau serba kurang, itu juga gak ada. Pasti itu imbang, balance. Tinggal kita bagaimana caranya memaksimalkan yang kurang itu untuk menjadi kelebihan kan gitu. Kekurangan dia, kelebihan kita dan sebaliknya. Kita pasti punya kekurangan. Bagaimana kurang kita itu bisa dimanage untuk menjadi kelebihannya buat dia. Cuma masalahnya kan begitu tuh. Kadang-kadang ketika standar kita tinggi, gengsi kita juga tinggi, kita merasa terhina ketika kok saya tak harus menonton sama orang yang begini sih gitu misalnya. Nggak usah lah, nggak diteruskan misalnya. Kan bukan begitu. Tapi kan jauh lebih penting sesungguhnya adalah ketika kita menerima dia sebagai sebuah pribadi yang utuh, kita sadar betul bahwa kekurangan itu bukan untuk dihindari gitu. Justru kekurangan itu sebuah peluang untuk kita bisa beribadah, menjadikannya menjadi kelebihan. Kan begitu. Cuman sayangnya tadi itu, kalau yang kita kuat, insya Allah kita yakin betul. Kecuali kalau memang itu prinsip ya. Prinsip itu kan berbeda ya dengan sesuatu yang sebenarnya itu nggak prinsip. Kalau prinsip misalnya jelas dia melarang kita untuk ngaji, gitu. Pokoknya pengen istri saya di rumah, nggak boleh keluar-keluar. Nah buat kita itu prinsip misalnya. Belum jadi suaminya sudah kita pada dia misalnya. Udah mbak saya mundur aja gitu misalnya, itu kan juga nggak salah. Tapi dalam proses benar tidak prinsip. Kok ini ya? Dia kayaknya kalau jalan agak gimana ya? Agak juga jadilah atau misalnya sesuatu yang sebenarnya itu nggak prinsip banget untuk diperdebatkan misalnya. Jadi itu persiapan kuliah, penerimaan kita, kelapang dadaan kita, kemaafan itu sesungguhnya bagian dari kekuatan kuliah kita. Juga ada persiapan yang namanya persiapan fikriyah atau persiapan ya ilmu ya. Orang sebelum ta'aruf itu juga ngerti ilmunya. Jadi kenapa kita nanti ta'aruf? Jadi kita nggak ngerti ta'aruf itu apa gitu. Apa yang boleh ditanyakan di ta'aruf, apa yang nggak boleh ditanyakan, mana yang jadinya aib sehingga nggak boleh dibuka. Kan begitu. Mestinya ngerti ya. Yaitu setidaknya kita memiliki ilmu lah yang terkait dengan pernikahan,
dengan hak dan kewajiban suami istri, tentang visi membentuk keluarga itu seperti apa, sehingga yang namanya ta'aruf, harapan-harapan itu bisa didiskusikan. Barangkali menurut kita keluarga sakinah itu ya kayak gini, mungkin nggak begitu. Nah ini kan bisa didiskusikan. Karena kadang-kadang ketika kita nggak begini, akhirnya ta'aruf itu yang mengalir sama seperti apa, bisa masak apa gitu ya. Sebenarnya itu kan ada sesuatu yang prinsip betul. Enggak, sebenarnya nggak layak kalau kita seorang iman menolak apa karena dia nggak bisa masak. Karena itu bisa dipelajari. Persiapan jasa dia yaitu menjaga dan memelihara kesehatan serta mengenali penyakit yang diderita sehingga mudah mengantisipasi bila terjadi keadaan yang tidak diinginkan. Kalau memang misalnya jelas ini keluarga ini misalnya keluarga si Ahwat ini punya keturunan penyakit ini dan kemudian bisa menurun ternyata misalnya si Ikhwan juga keluarganya ternyata punya riwayat itu misalnya kalau secara genetis nanti anaknya pasti semua kena penyakit itu misalnya. Nah ini kan perlu didiskusikan ya. Kesiapannya sejauh mana. Kalau nggak bisa lah gitu ya silakan aja. Kalau misalnya waduh janganlah misalnya gini-gini nanti kan perlu di apa namanya didiskusikan ulang ya. Sehingga tadi itu inti ta'aruf kan agar tidak ada penyesalan ya setelah di kemudian hari. Nah jadi kalau tadi saya awalnya biodata dulu biasanya tukar-tukar biodata lalu ketemu langsung. Nah setidaknya kalau sudah ta'aruf itu sudah dibaca dulu biodatanya seperti apa. Juga yang namanya persiapan jasadiah itu ya mempersiapkan pula kondisi fisik ya setelah hatinya ini. Jangan sampai ta'aruf habis olahraga tapi masih keringetan belum mandi misalnya. Nah ini juga perlu dipertimbangkan karena Rasulullah SAW bersabda laukan usama tujariyah lahalanya tuha walakasau tuha hatta untukoha. Seandainya Usama itu anak perempuan saya aku pakaikan kepadanya pakaian, perhiasan, dan kutanggung nafkahnya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi yang namanya Usama itu kan kesayangan Rasulullah. Dia usia 16 tahun sudah jadi panglima, sudah menikah. Makanya Rasulullah bilang, ini kalau ada perempuan ini saya aku kasih dan dari dia gitu ya, dengan pakaian dan perhiasan. Jadi memakai perhiasan, menghias apa namanya? Kedua telapak tangan saya dihias atau apa namanya celah mata, bedak, diperbolehkan. Bahkan ada ta'aruf ya sebenarnya yang nggak boleh kan tak bagus ya, tak bagus dan seperti itu. Lalu bagaimana adab dan tata cara ta'aruf temu muka itu ya setelah dapat biodata dibaca? Yang pertama beberapa adab ya. Satu, niatnya karena Allah. Jadi sebagaimana amal-amal yang lain ta'aruf juga sama. Fungsinya dia sebagai ibadah kepada Allah, memperbanyak tabungan amal. Nah ini salah satu upaya ya ta'aruf ya untuk apa? Mempercayai pilihan Allah. Jadi ini salah satu upayanya saja. Saya percaya lah Allah yang memilihkan untuk saya. Makanya untuk yakin dan percaya kepada pilihan Allah, ya ta'aruf itu kan jalan dengan ikhlas. Karena ikhlas itu nanti akan memudahkan kita untuk berprasangka baik dan juga merupakan bukti bahwa kita komitmen bahwa apa yang kita lakukan ini salah satu upaya untuk jaga syariatnya. Kita tidak berusaha sedang melanggar aturannya. Kita tidak sedang berusaha untuk berbuat maksiat kepadanya. Tapi pada saat proses ta'aruf ini niatnya harus isi karena kita yakin betul ini sebuah upaya untuk menebak dalam arti menebak takdirnya. Kalau dia yang terbaik untuk kita pasti Allah akan memudahkannya. Jadi niat itu kan kita ngerti ya innamal a'malu binniyat itu memiliki fungsi yang luar biasa yaitu membedakan ya antara amal yang nilainya ibadah dengan amal yang nilainya tidak ibadah. Sama-sama amal itu kita lakukan ketika niatnya betul-betul karena Allah ya ibadah. Tapi ketika amal itu kita lakukan bukan karena Allah, ya tidak ada lagi nilai ibadahnya. Jadi meski sama perilakunya, sama-sama ta'aruf, sama-sama ada udangnya, sama-sama ada apa namanya agenda khusus yang dibicarakan. Tapi kalau niatnya karena Allah, iseng gitu ya misalnya, coba masa sih usia aku sudah 25 tahun belum ta'aruf. Aku sebenarnya nggak mantap sih dengan biodatanya, tapi aku pengen nyoba, pengen punya pengalaman ta'aruf gitu kan lain ya. Oh ternyata kayak begini kalau ta'aruf
atau misalnya ya itu tadi membanding-bandingkan gitu, taruh sama ini belum selesai, ada tawaran lagi nih sama teman yang lain, mau nggak tahu kalau mau aja apa yang banyak banget itu dia menjalani kelas lalu dan tidak beri jawaban yang mana gitu. Nah ini kan ditanyakan dulu niatnya, selesaikanlah satu-satu. Iman pun begitu, jangan bertaruh banyak dengan akhwat gitu ya, karena asumsi seperti itu pengen cari yang terbaik kok aku jadikan aku taruh dengan ini taruh dengan itu biar aku tahu mana di antara mereka yang terbaik. Gak begitu maksudnya. Jadi perbaiki niat, karena niat itu urusannya adalah urusan ibadah. Kenapa? Kalau niat kita bersih untuk mendekatkan diri hanya kepada Allah, insya Allah Allah akan datangkan barokah yang luar biasa banyak yang kita tidak tahu datangnya kira-kira di mana kok berojok ini barokahnya. Dan namanya niat juga akan menghapus penyakit-penyakit hati ya. Was-was, grogi, merasa diri kita paling benar, paling sip gitu ya, paling baik lah gitu misalnya. Dan justru yang namanya niat itu juga akan menjaga dari taat yang keluar dari koridor gitu. Sudah taruh, sudah didampingi, sudah caranya baik gitu. Kalau niatnya terbersih, pengen ketemu sama imannya, SMS kita ketemu ya berdua, imannya mau gitu. Ini kan kalau niatnya nggak bersih itu kan jadinya jatuhnya pada kolwat lagi ya. Kolwat itu artinya bersendirian ya. Itu ada pertama niat. Sehingga niat ini identik dengan ikhlas. Niat bersih berarti ikhlas. Sehingga konsekuensinya akan bisa mendatangkan lapang dada. Lapang dada pasti akan menghasilkan ketenangan. Ketenangan itu akan membuat kita itu terjaga. Apapun hasil ta'arufnya, kita percaya penuh kepada Allah. Setelah ta'aruf ini gagal atau setelah ta'aruf ini berlanjut, itu sama-sama tenangnya. Gak ada ternyata tuh yang mengenalin aku tuh yang gak serius, aku sudah oke. Ya itu artinya kita belum tenang. Jadi dengan lapang dada insya Allah kita akan menjadi tenang. Yang kedua adalah berupaya menjaga keseriusan acara ta'aruf. Surat Al-Ahzab ayat 32. Dan ucapkanlah olehmu perkataan yang baik. Perkataan yang baik itu dalam segala hal, termasuk dalam ta'aruf. Nah ayat ini mengisyaratkan ya menurut Ustaz Abdul Halim Abu Sukoh di buku Tahlilul Maqam bahwa topik pembicaraan antara laki-laki dengan wanita harus dalam batas-batas yang baik dan tidak mengandung kemungkaran. Sehingga memang harus dijaga secara serius acara ta'aruf itu. Kalau serius apa berarti nggak boleh bercanda ya, nggak juga sih sebenarnya ya, tapi setidaknya jangan dominan bercandaan ya daripada tidak seriusannya. Yang ketiga, jujur dalam pembicaraan saat ta'aruf. Jujur itu niscaya, karena apa? Gak ada berkah orang bohong, gak ada berkah orang mengarang-ngarang peristiwa yang dia tidak pernah lakukan, apalagi tadi untuk menaikkan nilai diri gitu ya. Kamu doakan Allah yang takut mana takut amat besar dari sisi Allah bila kau mengatakan sesuatu yang tidak kau lakukan. Maksudnya ta'aruf itu begitu, usahakan sedapat mungkin untuk jujur. Jujur apa? Jujur dalam mengungkapkan keberadaan diri, dalam mengungkapkan kelemahan, ketidakberdayaan, ketidaksempurnaan kita, itu jujur saja. Karena jangan berharap karena kita subhanallah iman banyak bicara Allah ya, banyak idolanya gitu ya. Bukan banyak idolanya, banyak dijadikan idola gitu ya. Aduh, kayaknya susah ditanggung emosi, pokoknya udah dia. Nah caranya gimana? Nah kita misalnya karang-karang ya punya aktivitas di sini, di situ, di situ. Karena apa yang namanya bohong itu nggak mungkin tunggal. Yang namanya kebohongan itu pasti akan melahirkan kebohongan yang lain. Pasti jamak. Nggak mungkin bohong satu itu berhenti enggak. Yang namanya bohong pasti ini kayak wabah, datang lagi. Nah coba bayangkan bagaimana ini sakit hatinya orang yang setelah tahu kita berbohong dan bohongnya itu seri. Sesi 1 bohong, sesi 2 misalnya gitu kan nggak ini. Kalau dia memiliki hati, dia sudah berpikir ini belum jadi istri, dia sudah berani berbohong, ya apalagi jadi istri. Orang mending mundur. Sehingga sekali lagi dengan kejujuran ini kita juga akan
on the track ya pada prinsip yang kita punya, nggak pelin-pelan. Apapun dalihnya sedang diuji lah oleh calon, dalihnya sedang apa, tetap harus jujur. Karena dengan kejujuran itu satu kata ya, antara hati dengan mulut. Jadi jangan sampai sebenarnya hati kita nggak cocok gitu ya, tapi karena wah orang yang kita arah ini kok kayaknya baik hati banget ya, nanti kalau aku mengecewakan dia gimana, kalau aku kasihan gimana, nggak enak ya kalau nolak dia gitu. Tapi sebenarnya hatinya tuh nggak suka gitu, akhirnya kan nggak jujur nih. Kalau orang nggak jujur yang muncul nanti bilangnya menerima, tapi sebenarnya hatinya menolak. Bisa dibayangkan tuh kalau pernikahan seperti ini ya, awalnya startnya sudah nggak benar. Termasuk yang namanya kejujuran itu juga akan menghasilkan ketenangan. Jadi dengan jujur itu orang akan tenang. Kalau tenang itu pasti dia akan lebih percaya diri gitu ya. Karena orang bohong itu pasti ketahuan. Ada grogi pada saat ngomong, ada gemeter, ada kedudukan gitu, ketahuan groginya gitu. Nah, jadi pembicaraannya apa itu? Pembicaraan dalam ta'aruf itu apapun ya, selama tetap dalam relasi itu boleh saja dilakukan. Sehingga memang ta'aruf itu tujuannya tidak harus lanjut ya. Ada ketika orang sudah berta'aruf ternyata dia merasa tidak cocok, berhenti sajalah prosesnya gitu. Kenapa? Karena secara jujur dia yakin betul ini kalau diteruskan justru malah akibatnya tidak baik gitu ya, untuk dunia dan juga untuk akhirat. Itu boleh saja, tidak ada masalah. Jadi pembicaraan dalam ta'aruf itu bisa saja berkaitan dengan keadaan diri, latar belakang keluarga, rencana ke depan, cita-cita, harapan tentang keluarga sakinah, minat yang sedang dan ingin ditekuni, hal-hal apa saja yang disukai dan tidak disukai, bagaimana gambaran tentang istri solihah atau suami soleh, aktivitas dakwah dan amanah yang sedang diemban, banyak ya, wawasan intelektual dan cara pandang tentang kehidupan, maupun berbicara tentang diri pribadi ya, karakter, kepribadian, sifat, watak, akhlak ini diperbolehkan. Bahkan boleh juga membicarakan tentang keuangan, seperti ini masalah yang sensitif ya. Jadi selama ini kerjaannya apa gitu. Karena persiapan maliyah dalam ta'aruf itu bukan harus seorang ikhwan itu bekerja tetap, tapi kan yang penting tetap bekerja. Ya ada etos kerjanya, bukan orang yang malas. Berapa gajinya misalnya, atau berapa apa namanya yang bisa dikumpulkan gitu ya dalam sehari. Tapi begini, kadang-kadang banyak akhwat itu yang merasa ini bukan bagian dari tantangan hidupnya gitu ya, kalau dia sudah dapat ikhwan yang mapan gitu. Ustaz Ahmad Ghazali, seorang perencana keuangan, dia pernah bercerita tentang apa namanya gambaran tentang keuangan itu seperti apa. Jadi dia menceritakan ini. Jadi pembicaraan tentang keuangan satu hal ya, itu tidak diharapkan agar seorang akan dan ikhwan yang maksudnya materi. Nanti mau menerima kalau memang ikhwan sudah anggapan dia aku jadi istri kedua, istri ketiga asal suaminya kaya gitu, ada juga yang dapat begitu. Jadi istri pertama belum jelas penghasilannya apa. Tolong ini digagas lagi, dan saya bilang kan sama ta'aruf itu harus bersih niatnya ya. Jadi beliau bercerita begini, ini misalnya ada seorang ikhwan nih, dia mau naik gunung, yang namanya sudah pernah naik gunung berapa orang? 1, 2. Ini banyak amatnya guru kan bisa merasakan bagaimana penderitaannya yang Mbak ya. Banyak penderitaannya sebenarnya kan juga nanti dibayar di atas itu kan nikmatnya luar biasa ya, betul-betul menyaksikan ayat-ayat Allah. Tapi kan proses untuk menuju ke sana itu luar biasa, harus berkorbannya itu loh, capeknya gitu ya, harus hati-hatinya, harus menjaga dirinya dan lain sebagainya lah ya. Tapi di atas ketika kita sudah merasakan indahnya itu kan luar biasa ya. Foto sana, foto sini, bisa sujud syukur, bisa sholat, pokoknya apapun dilakukan di sana. Turun lah ya, seret. Terus cerita sama teman-temannya, aku kemarin yang dulu ini fotonya gitu saat hampir jatuh gitu ya. Pokoknya semua dia-diakan gitu fotonya, bahkan mungkin videonya. Kira-kira pelaku ini dengan yang dia ceritakan itu, si pelaku sama orang yang diajak bercerita itu sensasinya berbeda nggak sih?
berbeda ya. Meskipun dia sudah bercerita detil, itu tetap nggak akan bisa menggantikan pelaku yang tadi naik gunung sendiri. Makanya Pak Ahmad Ghazali mengatakan ini itu salah satu bukti bahwa memang berbeda. Orang yang menikah start dari awal gitu ya, mereka bersama-sama membangun rumah tangga dari kondisi nol, mungkin belum punya kasur, adanya nikah gitu ya. Kita alhamdulillah sudah punya orang beri karpet, alhamdulillah nggak bisa aja begitu. Sehingga mereka memulai dari nol bersama-sama, lalu mereka berhasil bersama-sama. Itu tentu berbeda dengan seorang akhwat yang datang misalnya, rumah sudah lengkap, sudah wow gitu begitu. Tapi terlepas dari masalah takdir, jangan sampai menolak seseorang itu hanya karena masalah finansial. Karena tentu saja itu tidak adil gitu. Yang jelas tadi itu, punya nggak dia etos kerja? Jangan karena istrinya sudah berpenghasilan tetap, misalnya Iman nyari akhwat itu bukannya biasanya laris ya, sudah bekerja PNS gitu. Terus dia mau ngapain? Ya kayak Rasulullah aja udah bisa, dia tidak bisa begitu. Jadi yang jelas pembicaraan dalam ta'aruf apapun topiknya lakukan dengan kejujuran dan rasa bertanggung jawab, sehingga nanti tidak ada penyesalan. Dan jangan sampai menyisakan PR ya ta'aruf itu. Jadi ada keraguan sebelum menikah tuh saat PR ta'aruf sudah selesai. Kadang-kadang kenapa? Karena PR begitu. Ini apa sebenarnya sudah dapat beasiswa ke luar negeri gitu ya. Kok sebelum berangkat tiba-tiba ditaarufkan dengan Ivan, jadi merasa cocok betul gitu dengan Ivan ya. Nanti kalau aku bilang mau ke luar negeri gagal ini nanti ta'arufnya misalnya. Terus dia tutupi itu misalnya. Ini namanya kita membuat PR. Jadi kalau bisa sih diusahakan PR itu selesai lah sebelum ta'aruf. Adat berikutnya itu judulnya nador. Apa itu nador? Nador kalau di bahasa Indonesia kan mungkin artinya melihat ya. Dan ini bagian dari sunnah. Kenapa? Karena nador itu dimaksudkan untuk kebaikan, kesejahteraan dan ketentraman. Ketentraman siapa? Ya mereka berdua, kehidupan suami istri masa depan. Jadi dengan nador itu seseorang melihat calonnya itu secara fisiknya seperti apa. Jadi nggak boleh membeli kucing dalam karung gitu ya, atau foto yang sudah di-upgrade, kan ada foto yang apa misalnya di rekayasa gitu ya, sehingga itu berbeda. Udah lihat aja fotonya kayak begini, nggak usah dilihat orangnya kayak apa. Karena nador itu juga memungkinkan seseorang untuk melihat cacatnya, celahnya gitu, atau ketidaksempurnaannya gitu, sehingga orang tuh nggak kesel. Jangan sampai orang setelah menikah baru menyesal, ternyata kamu tuh begini nggak sesuai ya sama fotonya gitu. Nah, dan nador itu saja hanya boleh dilakukan pada hal-hal yang memang boleh untuk dilihat, tidak pada hal-hal yang aurat, tidak pada hal-hal yang itu memang ya tadi itulah, biar aku tuh kalau hanya di betis loh misalnya ya. Nggak boleh karena itu aurat. Sehingga pada wanita yang bisa dilihat hanya wajah dan telapak tangan, itu pun harus dengan keseriusan. Jadi wajah untuk mengetahui kecantikan, atau cantik nggak sih, tidak sih warna kulit, barangkali itu kan bisa dari wajah ya. Meskipun sekarang sudah banyak putih juga ya wajah itu, tapi tangannya misalnya loh, tapi ini kan termasuk tangan ya, telapak tangan itu untuk mengetahui ya usia ya, karena kalau usia itu makin tua makin teriput ternyata ya, telapak tangan itu ya bisa untuk mengetahui, kalau kata orang sih kesuburan, tapi saya nggak tahu dari mana kesuburan, atau bisa untuk mengetahui kurus dan gemuk gitu. Karena kurus dan gemuk itu juga relatif ya, memang ya nggak masalah kurus dan gemuk, nggak masalah, yang penting dia solid ya, alhamdulillah ya, tapi itu relatif. Makanya kalau laki-laki misalnya melihat sudah nador ya dengan seorang akhwat lalu dia tidak merasa cocok, itu dia harusnya diam, tidak boleh mengatakan sesuatu yang menyakitkan hati gitu. Ditahan. Karena apa? Bisa jadi akhwat yang dia tolak itu nanti disenangi oleh laki-laki yang lain, itu kan nggak masalah. Sehingga kalau masalah aib tutup. Nah, seorang wanita juga diperkenankan untuk nador ya pada laki-laki yang tidak dijadikan sebagai calonnya. Jadi ia berhak
melihat laki-laki yang meminangnya supaya tahu di bagian mana ia tertarik pada lelaki yang melamarnya. Umar radhiyallahu anhu berkata, janganlah engkau menikahkan putri-putrimu dengan seorang lelaki yang jelek, karena kalau itu terjadi hanya laki-laki tersebut yang merasa senang, sementara putri-putrimu tidak menyukainya, kata Umar bin Khattab. Jadi ini relatif ya, karena kadang-kadang namanya jelek dan cantik itu kan menurut adat itu berbeda ya. Adatnya orang suku ini berbeda menilai kecantikan dan adatnya suku itu. Tapi ada sebuah cerita yang menarik ya di dalam tadi saya masih ingat. Jadi ada seorang ummahat yang sangat cantik ya. Dia menikah, kemudian ketika dia menikah itu lelakinya itu tidak terlalu tampan lah ya, atau bahkan di bawah standar. Maka si wanita ini dengan penuh kesabaran dia mengatakan begini, Allah memerintahkan kita dua hal, yaitu sabar dan syukur. Maka engkau mendapatkan pahala syukur karena menikah denganku, katanya. Sementara aku mendapatkan pahala sabar karena menikah denganmu. Paham ya maksudnya ya? Subhanallah, ini bukan sesuatu yang bisa dimekanisasi gitu. Jadi kalau nilai komputer kecantikan 80 harus 10, dapatnya laki-laki yang 80 juga enggak juga. Tapi ini kan sesuatu yang tadi saya bilang, ukuran pernikahan itu bukan ukuran angka, bukan ukuran komputerisme gitu ya, harus di set dulu gini-gini. Tapi ini masalah hati, dan hati itu hanya milik Allah. Sehingga jangan sampai hati kita itu tidak bersih, sehingga kita menilainya juga tidak bersih. Hadis Rasulullah SAW berkenaan dengan nazar itu sudah sangat terkenal dari Imam Muslim, meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang lelaki datang kepada Nabi SAW berkata, aku tidak menikah dengan seorang perempuan Ansor. Jadi ini cerita ya. Kemudian Rasulullah bertanya kepadanya, apakah kau sudah melihatnya? Karena sesungguhnya pada mata orang-orang Ansor itu terdapat sesuatu. Maka dia menjawab, aku sudah melihatnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi Rasulullah itu menyuruh untuk seseorang itu melihat dulu yang mana. Jangan sampai merasa kita paling baik, paling bersih karena melihat setelah akan nikah. Karena sesungguhnya itu justru bukan bagian dari sesuatu yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Meskipun pernikahan itu sah, tidak jadi batal gara-gara calonnya belum pernah melihat, itu tidak ada pembatalan nikah gara-gara itu. Al-Mughirah bin Syu'bah berkata bahwa dia telah meminang seorang wanita, lalu Nabi SAW bersabda, undur ilaiha fa'innahu akhraw ayyudama bainakuma. Lihatlah kepadanya, karena dengan melihat terlebih dahulu akan mengharmoniskan kalian berdua. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi bahwa ini Rasulullah SAW sendiri yang bersabda, ayyudama bainakuma, akan mengharmoniskan kalian berdua. Itu tentu harus yang kita cermati gitu ya. Karena dengan cara seperti ini kita meminimalisir penyesalan manusiawi. Kalau nggak pernah melihat, tahu-tahu ketemu selatan itu, ya Allah kok ternyata kayak begitu ya, kok misalnya secara fisik kan yang pertama dilihat fisiknya ya, sebelum akhlaknya gitu. Ini kalau dengan nazar diminimalisir ini masalah kekecewaan, masalah penyesalan, masalah apa namanya ketidaktetapan hati. Sehingga kalau sudah ta'aruf selesai, sudah cocok fisiknya, sudah cocok fitrahnya, sudah cocok akhlaknya, semoga keharmonisan itu akan lebih mudah didapat. Termasuk tata cara nazar itu bisa disiasati ya secara teknis agar kan kadang-kadang malu ya secara ini ya, meskipun kalau surah biasanya Iman sama Ahmad biasa ketemu gitu, tapi pas ta'aruf kadang-kadang memang kadar groginya lebih tinggi ya biasanya loh ya, nggak tahu kalau akan sekarang. Nah, jadi sahabat pun punya cara gitu ya untuk nazar. Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kamu hendak meminang seorang wanita, jika dapat melihat sesuatu darinya yang mendorong untuk menikahinya, maka lakukanlah. Jadi dilihat kira-kira yang membuat dia sek itu apanya gitu, harus dilakukan. Jabir radhiyallahu berkata, aku hendak meminang seorang wanita dari Bani Salimah dan aku bersembunyi
sehingga aku dapat melihat sesuatu darinya yang dapat mendorongku untuk mengawininya. Kemudian aku pun menikah dengannya. Hadis riwayat Abu Daud. Apabila dari Imam Ahmad, dari Abu Humaid berkata bahwa Rasulullah bersabda, apabila salah seorang dari kamu meminang seorang wanita, maka tidak ada dosa atasnya untuk melihatnya, jika melihatnya itu untuk meminang, meskipun wanita itu tidak mengetahuinya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi boleh misalnya ya di rumah atau tempat ta'aruf gitu kan, kakak kacarnya yang bed gitu, iwannya datang duluan, nanti akadnya datang, nah yang itu akadnya tuh yang pakai kerudung biru misalnya gitu ya, sehingga akadnya nggak ngerti kalau dia dilihat, itu pun diperbolehkan. Jadi teknisnya itu nggak harus aku mau nado dulu ya, tak lihat dulu ya kamu gitu misalnya, juga ya bisa. Atau hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Muhammad bin Salamah radhiyallahu anhu berkata, aku hendak meminang seorang wanita, lalu aku bersembunyi sehingga dapat melihatnya ketika dia di kebun miliknya. Jadi subhanallah, ini melihatnya ketika si wanita itu sedang di kebun miliknya ya. Mendengar cerita beliau Muhammad bin Salamah, seseorang berkata kepadanya, kok kamu begitu gitu sih? Kok kan sahabat Rasulullah? Maksudnya aku nggak malu kok gitu tuh ya, sahabat kok kayak begitu. Dia menjawab, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Idza alqallahu fi qalbi amri fitbatan taati fala ba'sa ayyam dulu ilaiha." Apabila Allah telah menancapkan ke dalam hati seseorang keinginan untuk meminang seorang wanita, maka tidak mengapa dia melihat wanita itu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi kan yang diperbolehkan nanggalnya, cara nanggalnya itu kan terserah ya, ada yang bersembunyi di balik pohon, ada yang menunggu awalnya lewat, ada yang, nah ini teknis ya. Teknis itu selama nggak ada larangannya itu boleh dilakukan. Yang penting musyawarah untuk agar pendampingnya itu bisa fasilitasi lah, masing-masing pihak bisa saling melihat.